Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi berjumpa dengan kami di NI Channel. Di kesempatan video kali ini saya akan membagikan tentang di BKU di pelaporan BOS tahun 2023 ini. Di BKU di bagian bulan Juni seharusnya kan itu 0 untuk tahap 1. Nah, di sini ternyata masih ada sisa di tahap satunya. Di bagian bulan Juni itu ada sisa, tidak 0 seperti itu. Sedangkan di bagian SPJ itu sudah tidak ada yang bisa di SPJ-kan lagi. Nah, di sini saya akan menjelaskannya kenapa kok bisa seperti itu. Namun sebelum saya lanjut, seperti biasa, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa di-subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya supaya nanti tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Oke, lanjut berikut ini. Di sini saya akan masuk ke Arkasnya terlebih dahulu. Saya masuk login menggunakan email dan passwordnya, kemudian kita login di sini. Kemudian di sini di bagian penatausahaan, kemudian di bagian buku kas umum. Kemudian sumber dananya kita pilih BOS reguler seperti ini. Nah, di sini di bagian BKU untuk bulan Juni, di bagian Arkas untuk tahap 1 tahun 2023, di sini di bagian tunai di sekolah kami masih ada sisa seperti ini, sebesar Rp591.450. Sedangkan di bagian SPJ, di bagian ini kita klik. Nah, di bagian SPJ, di bagian rekening sudah tidak ada yang bisa kita SPJ-kan lagi. Sudah habis untuk tahap 1 tahun 2023 ini. Nah, di sini sudah habis, kenapa kok di sini ada sisa? Nah, sisa ini apakah bermasalah atau tidak? Nah, di sini saya akan menjelaskan kenapa di sini masih ada sisa. Nah, di sini kemarin pada saat saya membuat RKS itu sebagian di tahap 1 saya letakkan di tahap 2. Jadi di anggaran tahap 1 itu saya ada yang memasukkan di tahap 2 sebagian. Jadi di sini makanya ada sisa. Terus ini saya rasa tidak bermasalah karena nanti yang sisanya ini kita bisa anggarkan lagi di tahap kedua. Di bulan Juni, di bulan Juli maksudnya, Agustus dan seterusnya. Nah, kita bisa anggarkan atau SPJ-kan di tahap 2. Nah, kalau teman-teman misalkan ada yang ditunai dan banknya sudah 0, sedangkan di BKU sudah sampai bulan Mei, tidak sampai bulan Juni itu di bagian tunai sudah 0 punya teman-teman. Nah, kalau ada yang seperti itu juga saya rasa tidak bermasalah karena SPJ-nya sudah habis di bulan Mei. Jadi untuk bulan Juni kita tinggal buka dan tutup saja. Yang saya alami untuk saat ini di bagian tunai ada sisa, sedangkan di bagian SPJ sudah tidak ada yang bisa di SPJ-kan lagi di bulan Juni. Seharusnya kita 0 kan. Nah, meskipun tidak 0 itu tidak masalah. Itu tidak harus 0 untuk tahap 1 ini. Baru nanti untuk tahap 2 di bulan Desember itu kalau bisa tidak ada sisa di bank dan tunainya. Kalaupun ada sisa nanti tidak bermasalah juga. Itu akan menjadi silpa di tahun ini. Seperti itu. Nah, setelah teman-teman selesai, di sini masih ada sisa dan teman-teman tidak ada yang bisa di SPJ-kan lagi, teman-teman tinggal tutup saja BKU-nya. Tidak bermasalah. Diaktifasi BKU, kemudian sumber dana BSP reguler di bagian bulan Juni ditutup saja. Kalau memang sudah tidak ada yang di SPJ-kan lagi, kita tutup. Kemudian kita biarkan saja. Kalau sudah ditutup, kita biarkan, kita tunggu bulan Juli yang ada sisa di tahap 1. Kita kerjakan SPJ-kan di bulan Juli. Kalaupun tidak ada, nanti kita tunggu tahap 2-nya itu masuk atau cair seperti itu. Kemudian kalau sudah teman-teman selesai menutup BKU ini sampai bulan Juni, pastikan di bagian buku kas pembantu, kemudian buku kas umum, kemudian BSP reguler ini cetak per bulan. Misalkan bulan Januari kita print seperti ini. Kemudian cocokkan saldo bank dengan rekening koran. Takutnya tidak sama. Kalau misalkan sama itu sudah tidak bermasalah, sudah aman. Kalau tidak sama, kita cek lagi, kita perbaiki lagi. Misalkan di sini di sekolah kami bulan Januari sudah aman, kita cek lagi di sini sampai bulan Juni. Pastikan itu tidak ada, maksudnya pastikan itu sama dengan rekening koran di sekolah kita. Nah, di sini untuk bulan Juni
Di saldo banknya sudah tidak ada, sedangkan saldo kas tunainya ada sebesar ini. Yang penting saldo banknya harus sama dengan rekening koran di BKU tiap bulan sampai bulan Juni. Pastikan itu. Kalau tidak sama nanti ke belakangnya akan bermasalah. Jadi bagi teman-teman yang sudah selesai, dicek lagi rekening korannya per bulan sama dengan BKU atau tidak. Kalau sudah sama berarti itu sudah aman. Kemudian selanjutnya teman-teman juga cek di bagian bos Kemdikbud, bagian bos salur, sudah sesuai atau tidak. Nah, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan, sedikit informasi bagi teman-teman, karena batas untuk penyaluran BOSP tahap 1 untuk gelombang pertama itu tanggal 28 Juni. Jadi besok. Jadi teman-teman kalau bisa selesaikan sebelum tanggal 28 Juni supaya bosnya cepat cair ke rekening sekolah. Kalau misalkan teman-teman tidak selesai sampai 28 Juni, batas akhirnya tanggal 31 Juli. Kalau teman-teman lewat dari tanggal 28 Juni mengerjakan pelaporan ARKAS ini, pelaporan BOS tahun 2023 ini, nanti mungkin penyaluran BOS untuk tahap 2-nya akan masuk ke gelombang kedua ataupun ketiga. Nah, seperti itu. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.